Ruber News TV. Kejadian yang menimpa korban laka lantas pada 10 November 2016 yang lalu tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Rumah Sakit Umum Daerah Merak Sabanda Aceh terkait dugaan dokter melakukan pengusiran dan menghina korban. Berikut penjelasan Direktur Rumah Sakit Umum Merak Sabanda Aceh. UGD juga sangat penuh. UGD itu punya standar ya. Jadi UGD itu ada yang benar-benar emergensi, ada tidak emergensi, itu mereka dipilah. Kalau ke dalam ini misalnya gagal napas, macamnya garis merah kan, ada garis kuning yang di bawah emergensi, ada yang hijau yang tidak emergensi. Menurut rumah sakit dokter saya periksa, sore hari paling ramai pasien. Jadi kenapa sore itu ramai? Ada misalnya nggak sempat ke poli pagi, pergi sore. Atau dia daripada pergi ke praktek dokter sore bagus rumah sakit nggak bayar gitu kan. Jadi di sore itu juga kasus-kasus emergensi banyak. Dari kasus emergensi banyak, kasus non emergensi pun banyak. Coba aja monitor setiap sore, boleh di Jainul Abidin, boleh di sini, dan boleh di Puasi, itu ramai sekali, ramai kan. Nah setelah ada dari salah satu media online itu saya panggil langsung saya itu. Kan mereka lah kasih tahu ada berita di online itu kan, saya baca sepertinya kok nggak mungkin gitu, sepertinya menurut saya bisakah harus buktikan karena kita sekarang pelayanannya bernuansa Islami, kita merubah attitude sikap itu memang butuh waktu kan. Mulai selalu dengan assalamualaikum, membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau sembuh alhamdulillah, kalau apakah akan sembuh insya Allah itu kan. Di ruangan kita buat ini arah kiblat, Al-Quran saja dah. Dan untuk orang Islam, untuk non Islam kita buat perjanjian dengan kanwil agama. Kalau tidak imam Muslim, perlakuannya sama, kan? Nah setelah kejadian itu saya panggil dokter jaganya, saya panggil satpam, saya panggil perawat, saya duduk, saya panggil satu untuk cerita apa yang terjadi sebenarnya, kan gitu kan? Ini yang kita panggil. Menurut mereka sore hari itu datang sebuah mobil membawa orang sakit di dalam, turun bapak itu ketemu dokternya yang perempuan, dokter mulia, ada pasien kan dilihat ini penuh di luar nih, yang emergensi duduk di kursi, di dalam penuh juga. Pak sebentar pak katanya, karena pasien baru boleh masuk ke ruangan setelah misalnya diperiksa laboratorium, diketahui dokter ahli, difoto, di scanning. Nggak mungkin 30 menit, minimal 2 jam sampai 3 jam di sini. Pak itu ya, kenapa seperti ini, kan enggak gede lah suara menurut mereka, menurut staf saya. Turun yang ini, yang sopirnya sepertinya, dia ngomong agak kasar, orang ini diam aja. Karena saya bilang, dimaki pun diam aja, paling penting tangannya jangan sampai aja, kan gitu kan saya ajarin. Artinya kalau sampai kan dipukul, jadi jaga aja jarak satu tangan lah. Jangan sampai dipukul oleh keluarga pasien. Orang emosi datang ke rumah sakit. Bila penuh orang tuh suara yang nggak bagus seperti disampaikan itu, udah besok dia nggak mau turun kan? Udah saya pergi ke rumah sakit luar, dibawa ke Fakina. Saya menyimpulkan, udah satu-satu saya tanya, ini mereka yakin tidak mengucapkan, ya saya pikir tidak mengucapkan kan? Cuma media online itu tidak ada konfirmasi sebelumnya. Tapi bagi kita sekarang kita tidak mau berpanjang itu. Jadi saya bilang sama dokter sama ini kerjalah baik-baik, mulainya bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada, tapi kalau dia ada diucapkan itu dia harus bertanggung jawab kan. Kalau memang terbukti kita tindak. Kalau dia nggak mengucapkan, bekerja di UGD itu harus punya sertifikat tertentu. Misalnya sertifikat ATLS, sertifikat ACLN, tidak bisa semua sembarangan. Dokter umum itu tidak boleh juga, itu dari itu. Kemudian dia harus punya STR, harus punya izin praktek, harus ada surat dari direktur dan ditetapkan. Banyak kualifikasinya. Reporter Ruber News TV Banda Aceh melaporkan.